Belajar matematika asik dan mudah bersama Pak Rege. Good morning student. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Di sini kita belajar tentang ukuran tendensi sentral. Tapi sebelum itu, Bapak harap keadaan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat belajarnya masih. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Kita masuk ke statistika part yang kedua. Statistika part yang kedua yang dibawakan oleh Pak Regen. Oke, kode nama Bapak itu di sekolah RG ya. Oke, kita membahas tentang ukuran tendensi sentral. Tendensi sentral, nama lainnya adalah ukuran pemusatan data. Ukuran tendensi sentral itu ada dua. Yang pertama, kita membahas tentang mean. Yang kedua, kita membahas tentang modus. Oke, mean itu mungkin sudah sering kalian baca atau kalian pelajarin di waktu kalian SMP. Mean itu adalah rataan, sedangkan modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul. Ya, yang pertama kita mulai dari mean. Oke, ini A, mean atau rataan, atau simbolnya adalah X bar. Rataan hitung data tunggal, itu yang kita pertama pelajari. Data tunggal yaitu data mentah ya kan, yang data hasil pengukuran. Oke, adapun rumus X barnya atau minnya, X bar sama dengan sigma X per N, di mana X nya sama dengan rataan hitungnya, sigma X sama dengan jumlah data. Oke, yang ini dibaca sigma ya. Oke, N sama dengan banyak data. Kita masuk ke contoh soalnya. Ya, kita masuk sekarang ke contoh soalnya. Tentukan rataan hitung pada data 11, 13, 16, 19, 15, dan 10. Oke, apa rumusnya nak? X bar sama dengan sigma X per N. Ya kan? Sigma X itu berarti jumlah data, N itu banyak datanya. Jumlah datanya kan ini nak, 11, 13, 16, 19, 15, 10. Tinggal kita jumlahkan. Banyak datanya ada berapa? Tinggal kita cacah aja yuk. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, jika ini dijumlahkan, ini per 6. Jadi, X barnya sama dengan jika dijumlahkan itu adalah 84 per 6, yang hasilnya sama dengan 14. Kita lanjut ke dalam rataan yang kedua jenisnya, yaitu rataan gabungan. Jika ada frekuensi satu bilangan sebanyak satu frekuensi bilangan mempunyai rataan, yaitu X bar 1, dan rataan X bar 2 memiliki F2 frekuensi, dan frekuensi Fn memiliki rataan sebanyak X bar N, maka X bar gabungan atau rataan gabungannya sama dengan F1 kali X bar 1 tambah F2 kali X bar 2 tambah F3 kali X bar 3 tambah dan seterusnya sampai Fn kali Xn per frekuensi. Tinggal jumlahkan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah seterusnya sampai tambah Fn. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, yuk dibacakan, Bapak bacakan ya. Rata-rata nilai matematika 19 seorang siswa adalah 65. Kemudian masuk lagi seorang siswa, sehingga rata-rata matematikanya menjadi 6,6. Berapa nilai matematika siswa yang baru masuk? Oke, kita jawab. Dari yang diketahui, oke Pak, buat diketahuinya ya. Jika banyak frekuensi yang pertama kan 19 orang, jadinya F1-nya 19. Rata-ratanya yang 19 ini berapa? 6,5. Selanjutnya kan tambahkan satu orang ya kan? 1, jadinya F2-nya 1. Selanjutnya X bar 2-nya itu yang tanya, Pak. Misalkan sebagai M. Oke. Jadi Bapak misalkan sebagai M. Jadi X bar gabungannya didapat 6,6. Lanjut, X bar gabungan sama dengan F1 kali, oke ini Bapak
kurang gabungan tambah F2 kali X bar 2 per F1 tambah F2. Jadi 6,6 sama dengan 19 kali 6,5 tambah 1 kali M per 19 tambah 1. Selanjutnya dari sini bisa kita dapat, ini kan dijumlahkan 20 ya kan. Jadi langsung 6,6 kalikan 20 sama dengan 19 kali 6,5 tambahkan M. Selanjutnya 6,6 kali 20 itu kan 132 sama dengan 123,5 ditambahkan M. Jadi M sama dengan 132 kurang 123,5. Kayak sistem persamaan linear satu variabel aja. Jadi nilai M sama dengan 8,5. Oke, mudah kan sampai sini? Selanjutnya kita masuk ke rataan dengan data berfrekuensi. Biasanya ini datanya dalam bentuk tabel, yaitu jika bilangan-bilangan seperti X1, X2, X3 sampai Xn memiliki frekuensi F1, F2, F3 sampai Fn dengan sigma F-nya, jumlah dari frekuensinya bahwa misalkan sebagai N, yang ditentukan dengan formulanya ini, X bar sama dengan F1 kali X1 tambah X2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah seterusnya tambah Fn kali Xn per F1 tambah F2 tambah F3 tambah seterusnya tambah Fn. Jadi X barnya sama dengan sigma F dikali X per sigma F, ataupun tadi kan sigma F ini itu kan sama dengan N, jadi bisa Bapak ubah jadi X bar sama dengan sigma F kali X per N, dimana F kali X itu adalah jumlah perkalian antara banyak data dengan datanya. Oke, sigma F sama dengan total frekuensinya. Jadi ini Bapak kasih contoh soal, carilah rataan data di bawah. Oke, data frekuensi X kali F. Kan tadi rumusnya itu kan sigma F kali X per sigma F. Jadi di sini tinggal kita kalikan aja. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 4 kali 5 20, 5 kali 6 30, 6 kali 2 12, 8 kali 3 24. Selanjutnya Bapak jumlahkan frekuensinya, 2 tambah 2 4, 4 tambah 5 9, 9 tambah 15 15 20 ya. Sedangkan jumlah frekuensinya X kali F nya ini jika ditotalkan ini semua adalah 96. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Sigma Fx nya itu sama dengan ya 96 per 20 sama dengan, kalau kita cari berapa nilainya? Ya benar, 4,8. Ya, yang keempat, Bapak membahas rataan hitung pada data berkelompok atau distribusi frekuensi. Jika kalian menemukan distribusi frekuensi, maka Bapak carinya itu dengan metode biasa aja. Ada 3 metode. Yang pertama metode biasa. Bagi yang 2 metode lagi, karena ini dalam masa pandemi, Bapak nggak ngajarkan materi metode yang paling gampang Bapak ajarkan di sini, yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali XT per sigma Fi. Sigma Fi kali XT sama dengan jumlah perkalian frekuensi data ke I dengan jumlah data, maaf di sini Bapak salah tulis, data tengah. Jumlah datanya sama dengan sigma Fi. Selanjutnya Bapak kasih contoh soal. Biasanya ini dikasih tahu tinggi sama frekuensinya, Nak. Oke, jadi di sini sudah Bapak buat data tengahnya berapa? Ya, data tengahnya di sini, data tengah itu didapat dari, tinggal kita jumlahkan saja ini, 140 tambah 144 bagikan 2. Inilah dia batas kelas
bawah tambah batas kelas atas dibagikan 2. Jadi ini 140 tambah 144 284 bagi 2 ya 142. Lanjut 147. Lanjut 152, 157, 162, 167, 172. Selanjutnya, frekuensinya jika kita tambahkan 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 tambah 10 16, 16 tambah 14 30, 30 tambah 20 5. Jumlah frekuensinya sama dengan 50. Nah, sekarang sigma Fi kali Xt yang kita cari. Kita kalikan satu-satu ya. Ini berapa jumlahnya? 284. 147 kali 4 588. Lanjut 1520 2198 1944. Ini dikalikan berapa? 835. Dan ini terakhir adalah 516. Dan jika Bapak totalkan, nilainya adalah 7885. Jadi kalau ditanya X bar sama dengan sigma Fi kali Xt per sigma Fi, kan ini dapat nilainya sigma Fi kali Xt berapa nilainya? 7885 dibagikan 50 sama dengan 157,7. Karena dia dalam tinggi, maka satuannya adalah cm. Oke, sampai sini. Jika ada mau bertanya nanti tinggal silahkan bisa langsung kontak ke Bapak langsung ataupun bisa komen di Classroom ataupun di grup WhatsApp. Lanjut, kita masuk ke bagian tendensi sentral yang kedua, yaitu modus. Modus atau nilai yang paling sering muncul. Yang pertama, modus pada data tunggal, yang berarti datum itu satu data yang paling sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi terbesar pada sekumpulan data tunggal. Ya, ini paling gampang menurut Bapak. Oke, langsung Bapak masuk ke contoh. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Yang A, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Oke, data yang kelima, data yang bernilai 5, data nilai 5 itu kan sama dengan 3 data ya kan, jadi modusnya sama dengan 5. Untuk yang kedua, perhatikan nak, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Perhatikan ini, 6, 6 muncul 2 kali, 7, 7 muncul 2 kali, 8, 8 pun muncul 2 kali. Tapi ada di sini yang hanya muncul sekali. Jadi ada yang muncul lebih banyak dari data lainnya. Ya kan? Jadi modusnya di sini ada 3, yaitu 6,7 dan 8. Selanjutnya, pada soal yang ketiga atau C, perhatikan ini nak. Datanya itu 5,5 ada 2 kali, 7 dan 7 ada 2 juga, 9 dan 9 ada 2 kali. Tapi semuanya muncul sama banyak, gak ada yang muncul dominan dari data lainnya. Jadi modus pada data yang C ini tidak ada. Jangan nanti pas ujian Bapak temukan kalau ada menjawab itu ada modusnya 5, 7, dan 9. Beda persoalan pada soal nomor B dan soal nomor C. Selanjutnya, pada data tunggal yang memiliki frekuensi yang dibuat dalam bentuk tabel. Contohnya, carilah modus dari data pada tabel di bawah ini. Oke, kita tinggal melihat frekuensinya saja nak. Mana dia frekuensinya yang paling besar?
Oke, coba Bapak di sini Bapak lingkarin lah yang frekuensinya paling besar itu adalah data 9. Frekuensinya ada 40. Jadi modusnya tinggal kita buat. Modusnya itu sama dengan 9. Bapak rasa ini yang paling mudah ya. Oke, mudah dipahami ya. Selanjutnya kita membahas modus pada data berkelompok. Modus di sini bukan modal dusta ya anak. Oke. Jangan kalian kira modus di sini modal dusta ya. Kalian kan suka pemikirannya aneh-aneh. Oke, adapun modus pada data berkelompok formulanya atau rumusnya adalah L0 tambah S1 per S1 tambah S2 kalikan dengan C. Oke. MO itu kan sama dengan modus simbolnya. L0 itu sama dengan tepi bawah kelas modus. S1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. S2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. C itu panjang kelas. Panjang kelas itu bisa didapat dari tepi atas kurang tepi bawah. Oke, Bapak bikin di sini. L1 kurang L0. Rumusnya. Kita masuk ke contoh soal. Carilah modus pada interval nilai berikut. Yang 1 sampai 4 2, 5 sampai 8 5. Oke, pertama kita cari dulu kelas modusnya. Kelas modusnya adalah kelas dengan memiliki frekuensi terbesar. Jadi kelas modusnya Bapak lingkarin dulu. Kelas modusnya itu dari ya yang mana? Nih, 29 sampai 32. Jadi di sini kita buat kelas modusnya adalah 29 sampai 32. Selanjutnya, untuk mendapatkan L0 atau tepi bawahnya, yaitu batas bawahnya berapa? 29. Dikurangin setengah dari satuan hitungnya. Satuan hitungnya kan ini di sini mencacahnya berapa? Satu-satu kan, 25, 26, 27, 28 gitu kan. Jadi L0-nya 29 kurang setengah kali 1, yaitu 28,5. S1-nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadinya 15 kurang 14. 1. S2 bukan sarjana strata 2 ya. 15 kurang 11. Oke, di sini Mbak buat S2. Di sini adalah S1. Oke. Jadi S2-nya 15 kurang 11 nilainya adalah 4. Sedangkan C-nya atau panjang kelasnya bisa dua cara. Yang tadi Bapak ajarin dengan cara tepi atas kurang tepi bawah. Yang kedua, tinggal kita cacah saja pakai tangan. 29, 30, 31, 32. Jadinya panjang kelasnya ada 4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus sama dengan 28,5. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus 28,5 tambah S1-nya berapa? 1 per S1-nya 1 tambah 4 kalikan 4. 28,5 tambah 1 per 5 kalikan 4 sama dengan 28,5 tambah 0,8 sama dengan 29,3. Oke, mungkin ini materinya mudah yang Bapak ajarkan kali ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung dijapri ke Bapak. Jika Bapak akan memberikan kalian soal-soal sebagai bantu latihan kalian nanti. Oke, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat berjumpa di sekolah. Oke, morning student.